Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Seke Bondres Komedi. Nah, kita mau bahas nih masalah lawakan-lawakan mereka, masalah kegiatan panggung mereka, dan banyak hal nanti yang akan kami kupas di sini. Nah, daripada saya terlalu banyak bicara, langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Punapiga Troniki bertiga. Astungkara betul. Iya, kalau saya dengan Bleeding Soul pasti sudah kenal baik banget. Karena sama-sama di seni ya, seni teater. Tapi kalau saya seni teater modern, kalau Bleeding Soul seni teater tradisi. Campur-campur. Oh, campur-campur ya, diantaranya ya tradisi juga, modern juga ya. Ya modern, jarang-jarang tapi dapatnya. Oke ya, semoga setelah di Bali Now bisa banyak. Ya. Dan banyak hal nanti yang bisa di-share kepada pemirsa Bali Now, kenapa sekarang sudah mulai up gitu. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, Bleeding Soul bisa perkenalkan masing-masing nama dan nama panggung kepada pemirsa Bali Now. Ya. Yang sendiri Gingsul. Nama asli perlu nyebut nama asli. Perlu. Nama asli saya Gede Suarjana. Gede Ya, Suarjana. dengan di sebelah Tiang dari Denpasar. Oh iya. Di sebelah Tiang, ini ada kakak Tiang yang paling lucu. Oh yang paling lucu kalau di panggung yang ya. dari Tabanan. Nyoman Glepet. Nih, Swastiastu, nama Tiang kalau dalam Bondres Jambul Gading. Jambul Gading. Waduh, keren. Jambul Gading yang sebelumnya Nah, Golek Gudik Jambul. Tapi sekarang sampun diganti, kurang tahun belum ganti nah. 3-4 tahun lah. 4 tahun ganti. Nah, itu semua masukan dari teman-teman juga yang dari senior-senior. Kalau gudegnya itu dibilang meskipun dari Jawa, orang Bali, Onyuna orang jelek. Iya, Gudeg tuh kalian itu pulo. jelek. Ya. Burik gitu ya. Ya, itu Gudeg dah. itu Pokoknya tanpa bulu. Oh iya, bukannya burik juga kan pokoknya ya. gudeg itu jelek. Itu terus masukan dari teman-teman, akhirnya kita ngasih nama Jambul Gading. Akhirnya Jambul Gading lebih bagus namanya, lebih keren gitu. Jambul Gading Tiang asli namanya Nyoman Wiyarse dari Penebel. Dari Penebel, Ya, waduh, Tabanan, waduh. Nah, kemudian yang apa ya? Terimut, terimut. Mana angka belendeng jadi kalau ngedep tadi. Dunaki ketuang. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan nama Titiang Kadek Nova Aryase. Titiang asli Wiling Buleleng. Dan nama panggung Titiang sebenarnya banyak. Nah, ini banyak. Nah, itu yang harus dikupas. Nah, ini banyak ambil peran. Pemeran Titiang di panggung itu banyak, tetapi Tiang awal mula terjun di Bondres itu sebagai Geknopi, pakai tapel yang persis seperti tapel Susi. Oh, ya berarti perannya lintas gender ya? Iya dong. Agak gitu Ya. ya. Tapi diperani deh. Oh, diperani Den ya. Aslinya sih. Kemudian Ya. kalau selain itu peran apa lagi? Nah, kalau di topeng, karena Buleleng kan terkenal dengan topeng Bondresnya. Iya. Itu Tiang memakai peran Geknovi seperti karakternya Susi. Udah gitu, kalau ke Bali Selatan misalnya, Tiang kadang-kadang menjadi Desa Rai. Oh, Gitu, spesialis berarti ya? Ya, spesialis kegenderan. Kejenderan. Jadi Desa Rai, namanya juga Desa Rai Geknovi gitu. Dan kebetulan juga karena di sini terkenal dengan Bondres Mepayas, saya juga pakai Bondres Mepayas dengan nama Galir. Oh, berarti ada tiga Ya, 3 namanya. 3 karakter. Karakternya sama. sama Oh, karakter sama tapi 3 nama. 3 nama. Tergantung riasan.
Galir ini juga ranahnya agak ke Gender juga. Ya, karena namanya aja galir kan. Galir sih nggak diakon. Atau Krek-krekannya kadang galir. Galir ya. Oh, Oh, galir itu kocak. kocak. Ya, yang ingat ya muani yang sing gitu. begalir. Galir kenui. Woi. Berarti multi apa ya? Kalau perannya tetap itu aja. Karakternya sebenarnya hampir sama gitu. Cuman stempel namanya yang Ya. berubah-ubah di setiap perpindahan grup atau Sebenarnya gini, Mo. Kita kan Bonres. Kalau kita disebut dengan Bonres untuk yang seperti disebutkan tadi di Bali Selatan, kita kan menggunakan kata rias. Jadi ya anggaplah yang sudah senior sebelum kita itu ada satu grup itu udah ada 3 orang. Jadi awalnya yang berdua nih sama beli jambul gadingnya. Siapa diajak lagi satu nih gitu. Kita cari ini yuk. Nah kebetulan ada sosok Bonres muda dari kampus seni. Ini muncul nih gitu. Cuman munculnya dia milih gitu. Ada yang dari Denpasar, terus ada yang dari Bangli, Beleleng sama Jembrane. Ini Beleleng bagus nih. Karena tiang flashback sedikit tentang rias tiang. Tiang kan nirunya ke topeng. lebih condong ke top? Lebih ke topeng. Nanti tiang liatin topengnya. Iya. Topeng ini dari Beleleng juga, yang diperankan oleh orang Beleleng almarhum. Jadi yang lihat, ini kayak bagus nih, gitu. Yang lihat di dulu kan masih CD ya, Iya. nonton, lihat, ini bagus nih. Nah, ternyata ketemu pasangannya nih, pasangan topengnya ini, ya, ketemu dengan sosoknya. Gitu. Apa? Oke, berarti kita lanjut ke ini aja awal mula pertemuan 3 sosok ini. Tapi sebenarnya nggak 3, ada 4 seharusnya yang hadir di Bali Now. Siapa lagi satu ini? Kita sebenarnya 5, Mo. Oh gitu. Kita 5 sebenarnya, cuman satunya tuh keyboard. Hmm. Kan gitu tuntutan di Iya, zaman tapi sekarang. dengan pakaian tetap Bonres. Pakaian Biasa, ganteng dia. ganteng. Pakaian ganteng ya. Jadi kita komitmen berlima. Jadi ada si tiang bertiga dan ada liku satu. Karena tuntutan sekarang kalau event biasanya di acara wedding atau hood itu isiin ceweknya satu ya gitu. Nah kita kebetulan tiang pribadi dengan tiang Niki kan banding ngejang cewek asli. Oh gitu, Ya kenapa? takut salah pergaulan. Oh gitu ya. Mungkin nah kurang ini Ya, lah. lebih serak dengan Ya. peran Liku Likumoni itu. Dulu awalnya banyak Liku nih, kita pernah ajak gitu di grup yang sebelumnya, di nama yang sebelumnya. Nama yang sebelumnya kita ajak berbagai macam Liku, akhirnya mungkin kurang jodoh ya. Kurang jodoh, terus adalah baru nih muncul nih siapa nih yang pegang nih gitu awalnya. Muncullah nih sosok G. Serly. Liku Kemenuh. Iya. Nah, akhirnya kita sharing banyak-banyak, ternyata memang belum punya grup gitu, freelance ya gitu. Senang-senangnya sendirilah. Akhirnya ngobrol-ngobrol, tak ajak nih, kasih acara, kita ngevent ke keliling, belum gabung, Ya, masih freelance lah istilahnya kan, minjem bagi si A si B. Nah dengan ini pas tahun lalu pemerintah kan buat acara lomba Bonres inovatif harus bertiga. Nah kita kan udah pas sebenarnya nih, cuman sayangnya 2021 saya ditinggalkan oleh si dia tersangkanya ya. Dia lari ke negeri Paman Sam. Paman Sam. No. Adida gati. Negeri ini apa namanya Sakura. Bunga Sakura. Paman Sam itu Jepang. jadi kita mani ya? Ke Jepang. Oh, ditinggalkan ke Jepang. Ya. Nah, pas ditinggalkan di Jepang, pas di sini ada momen lomba, bingung lah nih siapa yang kita ajak gitu.
last minute akhirnya kita putuskan berdua pakai GSRD aja. Karena liku-liku yang lainnya udah masuk ke grup-grup lain. Iya, betul. Ya kita pakai GSRD aja gitu. Akhirnya kita di sana buat komitmen. Kita munculkan Bondres Komedi sekarang. Itu awalnya ada nama Bondres Komedi. Iya. Nanti kita cerita tentang bagaimana awal mulanya dari transisi sebelum Bondres Bondres Komedi. Komedi, ya. Nah sebelum itu saya perlu tahu nih bagaimana awal bertemunya kalian bertiga ini. Kok bisa menjadi satu tim gitu dalam Bondres. Kalau Tiang ketemu dengan belinya udah lama. Dari sangar ke sangar lah. Dia kan dulunya freelance, bantu-bantu sangar lain gitu, dipinjam lah. Pemain saya pas nggak bisa gantiin nggak? Yang sana ada. Kebetulan ketemu dengan belinya. Cuman belinya dulu ini bukan Bondres. Apa? Desa Rai juga. Rai juga. Oh iya. Awalnya dulu Desa Rai juga. Oh ya. Ini Desa Rai Berarti- tahun ini. Macam Dodol. liku gitu. Ya, Desa Rai tahun Pendodol. enak sekali ini. Zaman dulu banget. Dulu Tiang masih nari tari lepas, Iya. nari jawab manis. Ini udah jadi Desa Rai top nih. Tiang kan kagum ya lihatnya, siapa sih ini pemerannya? Unik sekali soalnya, pokoknya dia perannya cewek tapi masih kayak cowok gitu. Penampilan di Ya. panggung itu masih kayak cowok nih. Tapi nyengceng gitu ya. Warisan gitu. Tapi bagus, lucu memang gitu. Terus ketemu di dalam satu panggung, kebetulan yang udah Bondres waktu nikah. Beli sebenarnya nak serahkan di Bondres. Kalau gitu ayo beli, kebetulan dia nggak punya grup. Ayo kita coba buat pasangan dulu berdua. Akhirnya Itu. perbaiki. Di tahun berapa itu? Tahunnya dah yang 2010, 2011 itu lah. Itu udah Ya belasan tahun lah ya. ya dan belasan lah. 2011 tuh kayaknya. 11. Tiang ketemunya Nike di Tabanan. Pas ngisi-ngisi kan dulu jobnya banyak kan di Tabanan. Ketemu sama belinya, nyambung. Setelah jalan itu dah karena adalah senior kita yang memang betul-betul hit sekarang, itu grupnya bertiga. Jadi kebanyakan orang hanya yang ngasih job, Bli bisa mainnya bertiga. Kita nyariin lah lagi satu, siapa yang kita ajak gitu. Minjam juga kita nyari Bondres satu gitu. Tahu-taunya di lokasi itu ternyata kita main berlima. Ada desa likunya juga di sana gitu kan, nggak mungkin lah kita berdua nih ngajak liku lagi gitu. Cari Bondres giliran lah sempat kita ajak, muncul lah. Ketemunya di mana? Nah, kalau ketemu Tiang pertama sama Bliging Soul itu kebetulan pas Tiang jadi Desa Rai juga. Di sebuah acara. Ya, itu karena persiapan untuk Pesta Kesenian Bali ya. Ya, untuk PKB. karena, ya, saya dari kampus seni udah gitu ketemu sama belinya. Nah, ketika pada saat itu Bliging Soul belum melihat saya sebagai galir. Gitu. Nah, pada saat itu Tiang mulailah sebenarnya ada teman namanya di Galar namanya dari Bangli. Itu yang saya ajak sering-sering dulu membangun. Udah gitu sering-sering Bondres gitu dilihatlah sama Bliging Soul. Gitu. Diajaklah akhirnya gitu. Oke, jadi Ya. bertemunya di tahun berapa itu? Kira-kira kurang lebih tahun 2017 kalau nggak salah. Baru Berapa? 5 tahun lah ya. ya Udah kurang lebih. lumayan lama juga Ya. ya. Dan plus ditinggal ke Jepang ya. Berarti itu ya pertemuan di panggung ya. Jadi sekarang menjadi tim yang solid gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut ngobrol lagi di segmen kedua. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali TV, terima kasih masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Bondres Komedi. Kita masih akan mengupas habis perjalanan, bagaimana perjalanan dari Bondres Komedi. Oke, Bliging Soul. Bliging Soul sekarang kan banyak nih Bondres di Bali itu udah nggak terhitung deh kayaknya, banyak sekali. Nah, apa sih ciri khas dari Bondres Komedi?
ciri khas Bonres Komedi sendiri kita masih bawa sebenarnya dari grup yang sebelumnya ya. Dari grup sebelumnya kita tinggal ganti nama, ciri khasnya masih sama, kita pakai baju 87. Apa Pasti artinya 87? 87 identik kalau masyarakat. Ini langsung ngeh nih kalau kita dilihat, terutama cowok-cowok, bapak-bapak biasanya. Nggak duduk kok. Orang gila. Ya, karena Nomor Duh, itu. dia udah ganti punya. itu kan orang Togel. gila. Ya, ketika orang ketemu dengan 87, mindset orang itu udah pasti adalah orang Gila. gila. Budu-buduan gitu. Ya, jadi kalau kita awalnya yang 87 itu ya wajar kita dibilang orang gila. Jadi kita menghibur untuk masyarakat tertawa. Kita gila-gilaan memang di panggung. Nah, itu kegilaan kita. Nah, cuman yang mendapatkan sebuah filosofi angka 8 itu kan angka yang tidak putus kok. Betul. Nah, 7 itu adalah sering orang tua menyebutkan adalah 7 itu adalah tujuan. Sebuah tujuan. Sebuah tujuan, mencapai Ya. sebuah tujuan. Ya, bagaimana kita di seni tradisi, terutama di Bonres, supaya tidak putus-putus tujuan kita untuk memunculkan tradisi ini. Ya, tentang hiburan tradisi di Bali. Kita tidak akan pernah putus ini. Gitu. Setelah dijumlahkan kan menjadi 15 ya. Ternyata itu angka hoki katanya. Angka hoki. Ya, angka hoki katanya. Itu Berarti jadi kita ciri khas sama juga semua pakai. ya, kalau kita dari baju tetap kita pakai 87, labelnya 87. Oh, tetap ada 87 begini. Ya, jadi kalau kita Oh manggung gitu. kita pakai rompi. Jadi bajunya ini tetap di dalam. Nah, kalau yang jadi liku apa gimana? Nah, Enggak, likunya ya kecuali dia. Jadi kalau likunya memang sekarang di Bali itu kalau liku sudah punya nama dia. Beda dengan yang dulu Mo ya. Jadi ketika dia dapat peran, misalkan apa calon narang, apa ceritanya, namanya itu likunya. Misalkan Irarung, gitu dia siapa gitu misalkan. Kalau sekarang kan enggak. Liku itu sudah membawa sosok namanya masing-masing. Masing-masing ya. Ya kayak kita ada di Bonres Komedi ini, ya Gek Sherly. Gitu. Nanti kalau ketika misalkan orang nyari itu misalkan di panggung besar biasanya kok ya di festival-festival itu muncul Bonres Komedi, Gek Sherly-nya nggak muncul-muncul pasti ada pertanyaan, Iya. kemana dia? Kemana karakter Gek Sherly, Gek Sherly itu, gitu. ya. Oke. Nah, kalau di Rias juga kita kebetulan mempunyai karakter masing-masing yang berbeda. Yang sendiri karakternya karakter keras. Kalau kita cari bawa ke petopengan itu kayak karakter penasar dia. Penasar yang lebih galak. Yang lebih galak dia. Jadi tiang karena nama tiang Gingsul ini ke pakai gigi dia yang memang Gingsul kan. Topengnya. Ya. Terus jambul gading memang ya agak nguntul deh beli. Ya, jambulnya memang gading ya. Ya, jadi kayak pitik mesemir yang dijual di. Peran bego ya. Ya. Jadi perannya juga kalau kita bawa ke topeng dia kayak kartale. Jadi kayak lebih lemah lah. Lebih lembut, lebih lembut. Ya, lebih alay dia. Alay. Ya. Kalau si Galir sendiri perannya ya gender. Jadi Gender ya. dia cowok tapi gelagaknya kayak cewek. Oh gitu. Nah, ini sebelum saya nanya masalah apa ya, pasti masing-masing punya pengalaman Ya. pribadi ya saat memanggung. Dulu sebelum Bonres Komedi ini kan ada nama Bonres Bonres Merenges, Merenges. Nah, ya. kenapa tiba-tiba dirubah menjadi Bonres Komedi? Bukannya masyarakat nanti menjadi bingung? Kalau bingung rasanya pasti mau. Iya. Jadi karena gini, dulu kan Bonres Merenges itu tiang juga yang buat. Itu spontanitas membuat Bonres Merenges. Jadi kita nggak mikirin apa-apa karena kaget waktu itu ditanya kita Bonres Pemula, tiang Bonres Pemula, terus ditanya, ini grupnya apa namanya gitu. Nah, tiang keceplosan aja Bonres Merenges gitu, karena identik dengan Bonres. Karena tiang ingat dengan kata almarhum Pak Dupe yang dari Singaraja, Bonres Merenges itu Merenges itu disebut dengan Bodo bin Merenges gitu. Bodoh, pokoknya bodoh. Nah, Bonres itu Bodo bin Merenges. Tiang langsung kepikiran ke sana.
bodoh, riasannya kan kayak orang bodoh lah itu kan, terus merenges, ya jadi dia merenges itu tidak beraturan, ya jadi dia ternyata lama kelamaan itu kalau kita percaya di hukum Bali, sastra Bali, ternyata itu tidak membawa hoki. Nama merenges itu? Ya, merenges ini identik dengan sebuah permasalahan. Ya, akhirnya Tiang mikirin lagi apa sih sebenarnya. Nah, diberikan Tiang beberapa huruf untuk digabungkan, ketemu Tiang dengan komedi yang paling pas. Dan komedi pun tulisannya harus komedi biasa. Tidak boleh sing Y. Durindo. Iya, nggak boleh Y, Harus I. nggak boleh C di depannya. Nggak boleh D-nya ganti K-nya ganti C, nggak boleh. Nggak boleh. Harus Gitu. benar-benar Komedi gitu. Gitu. Jadi komedi ini ternyata hokinya bagus. Dan Tiang buktikan kemarin pas lomba Astung Karo kita dapat peringkat keempat, mencari 10 besar kan, kita peringkat keempat. Dan setelah itu memang panen job. Oh, akhirnya ada lanjutan Ternyata job-job ternyata hokinya di sini. Dan Tiang sampaikan sama si anak kecil itu. Dia kan di Jepang kan. Nama Bondresnya tak ganti ya. Jadi Bondres Oke, komedi. sepakat akhirnya. Akhirnya ya terserah di sana, nanti kalau saya pulang berarti ikut. Iya, berarti percaya nggak percaya ya Ya. bahwa nama itu ternyata kadang-kadang kan apa sih arti sebuah nama? Nah, Ya. itu Tapi label nama itu sangat Ya, membawa sangat keberuntungan berarti. ya. Iya. Betul. Berarti ya. Makanya kayak Bali TV lah modelnya kan. Iya. Kayak Bali TV ini Bali TV matahari dari Bali. Jadi memang bersinar dia gitu. Nggak ada matinya Ya. gitu ya. Jadi mindset masyarakat dan si pemilik sendiri memang harus memikirkan hal itu. Jadi harus Nggak kesana. main-main ngasih Ya. nama itu ya. Gitu. Karena kayak label ini dah 87. 87. Orang identik dengan orang gila. Tapi kalau kita sendiri, kita tidak akan pernah putus dengan tujuan kita. Jadi memang benar, ayo Lanjut. ya sampai kita istilahnya ada ya yang mengganjal lah istilahnya kan, cepat kita bisa selesaikan. Gitu. Betul-betul Ah. banyak berkah ya nama komedi ini ya, podcast Iya. komedi. Dan komedi ini kan gini, Mbok. Gampang, Mbok. Komedi ini kan memang komedian. Memang komedi. Lawak, memang kan? Lawak, Ya, iya. Bondres itu dengan sebutan komedi dengan bahasa Balinya. Iya. Kan Komedi lebih gampang. bahasa nasionalnya. Ya. Jadi komedi itu identik dengan lawakan. Ya. Ya nggak ya? Iya. Iya. Jadi betul. ketika muncul Bondres komedi, oh, nah lawak nih gitu. Ya betul, wah keren banget. Berarti nama komedi itu benar-benar membawa berkah Iya. saat ini. Nah pasti ada pengalaman masing-masing nih. Saya pengen tahu masing-masing pengalaman di saat manggung atau kemana. Pasti ada masing-masing pengalaman pribadi. Entah itu pengalaman yang menyenangkan, entah pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau Keren. pengalaman yang menyenangkan ya pastinya Nah, duitnya, dibayar. duitnya, Ya. cuannya ya, Ya. pasti ya. Ya kalau yang pribadi sih di yang tidak menyenangkan ya Pak ya, yang sering kita mendapatkan yang tidak menyenangkan itu dari tawaran padahal kita kan sebenarnya satu grup, tapi yang mencari kita itu biasanya tawarannya nggak bisa berdua aja. Oh, pemangkasan dana. Ya, satu dana, yang kedua waktu. Nah, biasanya kita kalahnya itu di waktu. Waktu harus durasinya mepet Ya. ya. Pak, saya mau cari Bondres komedi, bisa nggak sendiri aja? Soalnya waktunya 15 menit. Jadi ya Akhirnya? inilah sama teman-teman kan. Cuman bagusnya kita grup nggak mengikat. Jadi masih bebas lah untuk kalau misalkan ada yang ngajak Sendiri. ya dipinjam misalkan sama grup lain silahkan, asalkan bilang. Oh. Misalkan nih di bulan sekarang nih jadi belum nge-share acara nih ke teman-teman. Jadi ketika duluan misalkan kayak Niki belinya paling banyak nih ada yang nelpon kan sosoknya soalnya dilihat terus itu juga bisa jadi desa rai soalnya kan
bisa pakai topengnya juga biasanya dicari pas ngelapor dulu. Tanggal segini ya ada yang nyari, gimana? Ambil nggak? Ambil dah. Kan soalnya yang sendiri sebagai leadernya nggak bisa mau menggaji mereka untuk tetapkan gitu. Akhirnya ketika misalkan ada yang nelpon di pas mereka berdua udah terima job nih dengan teman lain ataukah tempat lain, bisa nggak Pondres Komedinya satu grup main di ini di tanggal ini jamnya jam segini gitu. Dia bilang sama yang cari, dia grup dia ini udah isi terus hanya Tiang misalkan sama Shirley ataukah Tiang sama ini di Jambul yang ada, gimana mau nggak gitu. Nah di sini kadang-kadang kita menyedihkan, biasanya gagal. Biasanya gagal ya, tapi kadang-kadang ada yang mau kok, ada yang mau, ya nggak apa-apa, yang penting ada hiburan. Oke, berarti itu pasti ada suka, pasti ada duka. Oke, kalau beli Jambul Gading, apa tuh suka dukanya saat manggung-manggung? Ya saat manggung ya sukanya saat banyol-banyol itu suka, itu orang ketawa banyak tuh itu suka gitu. Ya tapi ada juga kadang yang menyakitkan ada. Menyakitkan, nggak ketawa padahal sudah sering kena mati. templegan itu. Kepala saya ini loh. Kenapa? Iya, pernah bencol lagi sama dia. Loh itu. Nggak tahu ini bejojol, ini Dilempar bencol sama apa? lidahnya. Dilempar sama apa? bukan dilempar mau Kena gini bungkungnya itu. kan kena gini, kena tangan deh, kena cincin. Ya. Jadi apa namanya ya, hujan kan, hujan. Nah ini beli jambulnya ini kan nggak pakai ini, nggak pakai pelindung kepala nih. Iya. Jadi ya kepalanya langsung nih sama jambulnya saja. Hujan tuh Iya. bingung lah, kita kan profesionalnya harus tetap main nih, penonton masih rame nih. Jadi kita mau nggak mau harus masuk ke panggung. Nah beli jambulnya bingung nih nyari tempat nih. Saya harus kemana nih gitu. Terus pas saya nunjuk, ini pas noleh, kena lah nih. Langsung benyol nih. Tapi Bencol, waktu itu benyol. show must go on tetap Ya, jalan Tetap acara. main kok sambil biarkan. Sambil Ya. banyak. Agak gedak besar. Sudah Kan nahan gedak emosi musibah. waktu itu. Ya. Tapi tidak berpengaruh di intonasi suara atau Tapi penonton kan juga memandangnya itu Ya. lucu itu. Iya. Penonton menganggap Ya. kita acting padahal benar-benar Beneran itu bencol. Sampai sekogongnya sekan nih do kadang nobok nih. Bejojol itu sampai manin itu bencol. Dan pengalaman pun di Nuso ya. Nuso Penido. ada juga. Keren. Apa itu pengalamannya? Tampliknya perahu. Kok bisa? Ya kan Ya. ceritanya kan calon arang nih mau kan biasa tuh kalau calon arang identik dengan orang perawan ya. Jadi safety-nya ini memang betul-betul bagus mau. Di Iya. depan tuh udah pecalang udah banyak. Kita nggak nyangka orang perawan ternyata dari belakang mau. Jadi kita kan asik nih mau. Sedang asiknya nih ada patih kan kandungnya tuh di depan, terus kita kan ngikut dari belakang nih. Iya. Yang udah denger nih orang teriak di belakang nih, wah gitu. Terus yang minggir nih, Iya. yang minggir ternyata beli jambulnya nggak denger. Dia ada di belakangnya dia, wah langsung. Kenapa? Ini kenaan bis gitu, sampai panas nih rasanya. Itu viral kok. Oh ya. Itu viral. Tapi waktu itu sudah sempat manggung apa belum sempat manggung? Sudah pas dalam panggung. Pas gitu. dalam panggung kok. Ya, masih main itu sama patihnya itu. Itu baru setengah main loh. Ini udah kena. Kena tampias. Ya. Ya Itu suka dukanya. emosi juga itu. Tangan saya udah sampai gini, dia pegang. Jangan. Dia yang pegang dia. Jangan. Ini selat AC nih. Ya, Dan harus nginep kan karena di sana. panas nih telinganya panas sekali. Tapi Pegang konsentrasi itu. buyar nggak saat itu? Arwan wah antem mah ces ketika itu berjalan yang arti Ya, kan ngelongsor nanti plak ces itu sampai Dan- kan belik. Dan yang dia Jauh. selamatkan bukan ini Ya kok. ampun, berarti kayak merusut gitu Ya. ya? Iya. Dan yang dia selamatkan dia kena pukul tuh kepala nih. Nggak kepalanya dia selamatkan. Apanya? Sandalnya. Sempat-sempatnya mengambil Ya, sandalnya. jadi ketika kena pukul dia ngambil sandalnya lari. Oh, gitu. Tapi itu kan lumayan untuk tontonan para Ya. penonton. Dan Kan lucu juga kan? Sampai heboh, Mbok. Sampai Oh, heboh sampai tuh di sempat viral sosmed. ya? Ya, viral kemarin tuh. Karena kan kebetulan memang ada yang rekam tuh kan. Ya Jadi baru 5 jam aja
udah 31.000 tuh Ya. nonton tuh. Jadi Makanya Ya. bilang banyak menyakitkan. netizen Ya, itu banyak. netizen. Ya, dan ada yang order mau Order apa tuh? kan selang 5 hari ya, 5 hari setelah kejadian itu kan viral tuh. Jadi ada yang nelpon. Beli yang mau cari bondres komedi. Oh ya, pakai kapan? Ini beli pakai lagi 3 hari. Bisa nggak gitu? Pas kebetulan waktu itu di jam yang dia minta itu kosong memang kan. Terus beli bisa nggak adegannya yang Tamplik, isi ditamplik orang isi perawan. ditabrak? Ya, ternyata memang nasibnya harus dipukul ya. Ternyata itu yang membuat viral, harus ada korban, harus ada apa ya namanya, yang dikorbankan. Padahal waktu kita ambil job itu mengisi acara itu sesuai dengan permintaan isi makapling itu mau ya itu kita isi loh dan acting. Ternyata kejadian di panggungnya lebih parah. Lebih keras lebih Lebih menyakitkan ya. lebih keras. Tablok. Beneran berarti. Lempuyang nanti. Oke. Nah, kalau ini yang paling imut-imut nih. Yang paling Apa pasti ada pengalaman yang apa ya, yang mengesalkan tapi ada juga yang membahagiakan. Iya, kalau pengalaman yang membahagiakan itu sebagai pelaku seni bondres pasti kalau udah dapat artinya menghibur penonton itu pasti bagus. Cuma dan tambahannya ketika panitia sih sebenarnya. Kalau menurut Tiang, kalau dari pandangan Tiang itu pengalaman baik buruknya itu kadang ada di panitia juga. Artinya penyangger, penyape gitu. Maksudnya bagaimana yang punya acara mempersiapkan tempat, kemudian dan lain sebagainya layak apa enggak. Karena kalau menurut saya kenapa seperti itu? Karena itu kan sebagai pembangun mood juga gitu. Kalau datang nih ke tempat acara, jadi panitianya request nanti gini ya bondresnya gini. Apalagi isi ngomong usahakan biar lucu gitu. Itu kan beban jadinya kita harus buat lucu. Tetapi ketika kita datang ke tempat acara itu persiapannya itu dia kurang mateng. Bisa-bisa nyanan kiraga negak dipadangi bang lesehan gitu. Iya, berarti gitu. kalau sudah begitu starting pointnya di awal itu. Ya. Ya. Kalau masalah di sudah panitia kejar sebenarnya kita di sound. Kita kan jual suara. Kita nyawanya kita itu ada di suara kita. Karena terutama ini Jamul Gading ini kan merubah suara masalahnya di panggung. Jadi dia menggunakan suara kecil. Itu kalau sound nggak peka, wah itu berat banget. Berat di beli gadingnya. Ya jadi karakternya nggak muncul dia. Gitu. Ini mau kalau sudah pas dari panitia, udah soundnya udah bagus, lighting udah bagus, panggung ya. Apalagi gamelan. Iya. Kita pakai biasanya gamelan live nih kalau di desa-desa kan kita pakai gamelan live. Udah kena dapat feel-nya, chemistry-nya tuh. Wah, ini baru buka langsir orang udah ketawa. Oke, Gitu. berarti harus dipancing dengan mood yang bagus ya, Ya. di awal ya. Benar. Berarti Ya. panitia juga harus benar-benar bagaimana penyambutannya, Ya, mempersiapkan dengan baik bagaimana artinya. mempersiapkan. Di- Karena berat tuh jadi seniman ya. Di Bondres sendiri sih mau kita berpikir kalau seperti yang dikatakan sama Khalid tadi, kalau bilang lucu nggak lucu itu kita kembalikan ke penonton. Jadi ada mau dia nyari Bondres, fanatik ya, harus si A nih, gitu. Sedangkan di sana itu orang tidak mau menikmati. Justru mereka ada di sana, tetapi nyawanya enggak. Jadi mereka main HP, terus bengong nontonin, tapi nggak ada respon gitu. Apakah bahasa kita nyampe apa enggak di sana gitu. Kadang-kadang pengalaman kita kan dari sound itu sendiri. Jadi ketika kita ngomong, kita denger nih suara kita bagus sekali. Ternyata kebetulan itu kan di wantilan gitu misalkan. Ternyata nggak nyampe ke penonton, Mbak. Oh, pengaruh juga tuh ya. Karakter jadi hilang juga. Iya, hilang. Mati karakter. Berat juga ya. Berarti betul-betul jadi seniman itu gak gampang loh. Itu makanya bayarannya harus sesuai, walaupun seni itu tidak bisa dinilai dengan nominal ya. Nominal. Tapi betul-betul Kita sering gini, kalau misalkan
Ya masing-masing kan semua punya harga Mbak ya, punya nominal lah dia di sana. Kayak grup A biasanya minta berapa. Kita paling fleksibel. Kalau ketika orang sudah minta tolong, Nah, kita tolong. iya, Ya, apalagi selalu ya. siswa. Kita kan pernah jadi siswa loh. Betul, Jadi betul. beli yang KKN, perpisahan, pengisian bonres, kita tolong. Jadi kita nggak pernah mikirkan jaraknya entah itu jauh atau dekat bagaimana. Kita pernah mengalami itu. Iya, Jadi iya. kita iuran berapa sih sisa uang kita kan. Terus biar merasa megah juga kan Iya. di tempat orang. Jadi tidak hanya melulu tentang keuntungan ya, di sini ada Ya. saatnya kayak ngayah ya. Dan bahkan di sana itu kita menemukan kekeluargaan. Jadi memang betul-betul anak-anak mahasiswa itu kan kayak siswa-siswa tuh, terima kasih banyak ya, udah itu kita puas. Luar biasa. Itu luar biasa ya, Bonres Komedi itu tidak hanya melulu mencari cuan, mencari keuntungan, tapi sekali waktu ada rasa sosial untuk membantu atau ngayah gitu istilahnya. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama kami Bali Now, masih bersama Bonres Komedi, bincang-bincang yang sangat seru. Kemudian walaupun nggak mau ngelucu nih, belum nanti ada videonya, nanti kita tampilin ya. Oh, iya. Video-videonya ya, pasti cukup mengocok perut. Nah ini ya, ada pertanyaan nih, harus dijawab masing-masing nih, semua harus menjawab nih ya. Nah di tengah banyaknya grup Bonres yang bermunculan saat ini di Bali, bagaimana nih tanggapan beli Jingsul, tanggapan beli Jambul Gading, tanggapan Bigalir, gimana? Dari siapa? Terserah. Galih dulu. Oh, dari saya. Ya, dari yang paling kecil ya. Dari yang paling kecil, bontot dulu. Nah, pantain bang kesempatan pertama. Nah, Sorry. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pandangan saya, perkembangan Bonres saat ini itu sangat bagus. Itu banyak mulai Bonres generasi muda yang bermunculan. Gitu. Dan saya pun juga termasuk generasi muda. Gitu. Hanya saja di zaman sekarang ini, artinya Bonres milenial, Bonres Gen Z itu yang baru-baru muncul ini masih kebanyakan hanya memikirkan ketika menjadi seorang Bonres saya harus lucu gitu, tanpa memikirkan sedikit apa sih yang saya harus berikan kepada penonton, apa sih yang harus saya berikan kepada masyarakat itu. Karena pengalaman saya masih muda, tiang muda, saya juga perlu banyak belajar. Saya dapat pesan dari almarhum Bapaknya Mendurku, itu guru saya sendiri. Beliau bilang, pangsing cai itu enggalan pentas kan melajai gitu. melajai itu apa? Ngalih-ngalih jahit. Jadi kalian jahit Melajai. melajah gitu. Oh, Ketika menjadi seorang seniman itu biar tidak, kalau sudah pentas artinya kan mulai dilirik oleh masyarakat. Iya. Oh, ini lucu, apalagi di zaman sekarang itu kan kebutuhannya memang lucu. Tetapi kalau kita hanya melucu saja, tidak dapat menyampaikan pesan dan kesan untuk masyarakat itu sendiri, kan artinya rugi juga. Pocol masih naik ngalih gitu. Makanya sebelum kita benar-benar siap untuk pentas di atas panggung, setidaknya kita harus memiliki bekal untuk mematangkan diri. Gitu. Benar-benar harus matang dulu. Ya, benar. Belajar dulu, ada pembimbing dulu, baru berani pentas. Benar, karena di dalam seni Bonres itu juga harus ada estetika, keindahan, harus ada etika juga. Karena zaman jan itu kebanyakan yang ninggalin Bonres baru nih liunan ngomong awal gitu, apa ya kita nih ngomong angge den gitu. Iya, berarti tetap mengutamakan etika ya, tetap Iya, ya di panggung harusnya itu ya. seperti itu. Walaupun gitu. banyolan tetap itu mungkin lebih matang jadinya. Benar. Ya. Oke, baik. Nah, kalau beli Jambul Gading nih, bagaimana melihat perkembangan saat ini banyaknya grup Bonres bermunculan?
seperti yang dibilang sama si Galir, setuju nih, setuju. Artinya selain kita jadi bondres ngelucu, yang pasti kita tuh harus bisa ada pesan moral yang bisa dipakai di masyarakat, yang artinya intinya yang positif. Nah, misalnya ada anak-anak yang menonton juga dapat pelajaran, kita mestinya hitungan, belajar membaca itu kita sampaikan ke sana, biar ada sesuatu yang didapat dari kita, itu ya, bukan hanya melucu. Di lain sisi ada juga yang menurut yang Niko banyak bermunculan bondres-bondres. Nah ampura niki semuanya para pebondres ampunan kenta niki nanti ada tersinggung niki yang menilai niki banyak yang punya pandangan Niko jadi bondres itu kalau sudah dapat pentas, dapat ininya banyak gitu, dia kadang-kadang bayarannya banyak. jadi bondres gini aluh ngalik ini dan biasanya kadang-kadang orang nilai dari di masyarakat juga begitu, aluh yang ngalik bis tidak dipikirkan menjadi seorang bondres itu harus pasti lucu, harus itu namanya harus sebenarnya tidak dipikirkan masalah itu ya. Kita jadi bondres itu apakah kita mampu tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita dapatkan, itu yang harus kita pikirkan, itu harus itu sebenarnya. Makanya yang kira jadi bondres itu sebenarnya berat. Sangat jangan berat. lihat nyanyinya aja Ya betul-betul. itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Ya betul, harus bisa memberi hiburan tontonan dan hiburan tuntunan ya. Iya, Oke. betul. Ya kalau Bliging Soul nih gimana nih tentang banyaknya grup-grup bondres yang sudah banyak di Bali, dan bagaimana sih perbedaan bondres yang perkembangan dulu dengan perkembangan yang sekarang? Kalau menurut yang sendiri, Mbok, bondres yang disebut dengan bondres Bali itu semakin banyak semakin bagus. Semakin bagus menurut yang, karena kayak kemarin COVID 2 tahun kita lockdown kan, jadi semua belajar. Ketika pemulihan, masa transisi pemulihan mau baru-baru ada job ini kan semua sama, Mbok. Kayak yang misalkan sudah angkatan sebelumnya ya dengan yang baru-baru sekarang ini, dia merasa menjadi sama mereka. Jadi cuman bedanya yang dulu kayak yang ingin menjadi bondres, dia mencari referensi. Salah satu contohnya ketika membuat rias, yang harus kita berpedoman kepada apa ini, kita membuat karakter kita apa, itu yang tiang cari dulu. Jadi ketika tiang membawakan sudah ketemu dengan karakter, tiang harus bawa lawakan seperti apa, itu tiang pelajari dulu sebelum tiang terjun seperti katanya si Galir tadi, pangsing malunan terkenal kan duwag gitu, melacah malu gitu. Jadi tiang korek semua karakter, pembelajaran tentang lawakan-lawakan yang pantas lah untuk tiang. Terus kadang-kadang seperti ini, tiang sama beli Jambul Gading kadang-kadang pentas berdua, ada sebuah lawakan lucu nih kok, tapi tidak di jiwa tiang. Dia nggak mau bawa, justru tiang serahkan. Gitu. Kadang-kadang ada kayak beli Jamul kan, mungkin dapat membaca atau menonton yang nasional ya kan. Menurut beli Jamul ini lucu, jadi beli Jamul kadang-kadang keluarkan di panggung nih. Nah setelah tiang kan karena berpasangan dengan tiang merasa tiang sampaikan lawak ini nggak cocok buat beli. Jadi karena karakter kita seperti ini nggak cocok beli. Nggak bisa dipaksakan ya? Nggak bisa, Mbok. Jadi karena gini, nah contoh Mbok, ini sering terjadi di bondres kekinian, bondres zaman-zaman sekarang. Dia riasannya bondres, yang kayak disebut dengan almarhum Dumun, bodoh bin merenges. Payasan raga kan sing menunjukkan harus didengar dengan signifikan ya. Jadi kita nuturun sastro, yang mungguh ring di kene, benin jenangnya malu ketua. Bisa begitu kan ya? Yang berpedoman kepada topeng zaman dulu. Kan banyak nih grup-grup topeng Carangsari kan yang memang betul-betul kental dia dengan membawa sebuah karakter. Banyak topeng loh yang dia keluarkan. Yang mana pantas ngomongin A, yang mana pantas ngomongin B. Gitu. Masa terus kita misalkan Wijil gitu, misalkan ya payas ganteng terus irago ngomongan aneh mau boyo masalah minum-minuman, mabuk teluung gitu misalkan, aja tuh kan besing benah kok.
Yang pantas seperti itu adalah yang dengan posisi karakter keras yang memang kelihatannya bodoh dia di panggung gitu. Oh. Gitu. Itu yang tidak ada di zaman sekarang. Apa aja kena nih ngomongan. Oh. Nah, apa yang mau dia bilang itu yang dia bilang. Nah, menurut Tiang pribadi, ini yang tidak ada adalah penuntun. Nah, seniman muda yang sekarang jarang mau berkomunikasi dengan yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi menganggap bahwa nah grup A ini lucu nih, kita tonton di YouTube nih, pelawakannya seperti ini, besok kita pentas kita bawa itu. Nah, edukasi yang dalam di hatinya dia untuk membuat lawakan itu, dia nggak dapat. Nggak dapat dia mau. Hanya sepenggal satu scene yang lucu-lucu itu Ya, aja yang diambil. pokoknya nyocak tadi nih mau. Ya. Jadi menurut Tiang sih ke seniman sekarang belajarlah mulai istilahnya supaya kita tidak menjadi disebut kalau orang zaman dulu ya orang-orang tua menyebut anak bebinjak. Anak yang tidak punya orang tua. Oh iya Ya. iya. Jadi kan kita diajarkan sopan santun, berbudi luhur, berkarakter. Jadi kita harus tetap mempunyai catur guru itu. Tetap ada mentor, Ya, pembimbing. tetap ada pembimbing kita. Jadi walaupun kita menjadi seorang bondres dan ada si A misalkan sebagai mentor yang dia bukan bondres tetapi dia bisa memberikan pengetahuan. Oke, ini ada diomongan di kalang nih kene sing gitu dan kita belajar dari sana. Itulah tuntunan kita. Oh, Itu yang kurang sekarang gitu berarti aja. mesti ditekankan itu ya. Ya, Wah, luar biasa ya. Nah, ini sekali lagi pesan apa nih yang patut karena banyak permasalahan ternyata ya, Ya. di panggung. Jadi pesan apa nih yang bisa disampaikan kepada sama seniman khususnya bondres deh. Ya. Nah. kalau pesan Tiang sih tetap belajar. Jadi di bondres itu sebenarnya ada 3 jenis penonton. Ada penonton yang suka dengan lagu. Lagu itu dari tutur kata pun itu lagu. Guru lagu namanya. Jadi bagaimana kalau kerennya sekarang public speaking kita seperti Public apa? speaking-nya harus bagus. Ya, jadi kita ngomong dengan contoh nih, ada yang agak berisi kan, gendut dia orangnya, kita ngomong, coro celeng. Nah ini kita harus batasi nih. Jadi oper dia dulu. Body shaming. Ya, oper dia dulu. Ih, cek sehat tuh, gini misalkan lebih halus. cek gang sana dan misalkan kan. Ya itu yang kita harus itu. Yang kedua ada lawakan. Jadi kita harus memang siapkan lawakan nih. Nah, karena kita dituntut bondres nih, kita harus melawak gitu. Iya. Lawakan. Kita harus memang betul-betul siap. Walaupun kita nanti di panggung dapat misalkan Dapat bahan ya gitu. dapat bahan di panggung langsung, tapi bekal tetap ada. Nah, yang ketiga yang paling utama ini tutur. Jadi kita harus mempunyai sebuah edukasi. Nah, apa yang seperti disampaikan tadi, apa yang pesan kita untuk mereka? Tetap Ya, ya ada edukasinya. Edukasinya. Kalau kita di seniman panggung itu kan walaupun nyanyi ya, yang kita cari kan kalau nyanyi orang mau harus ikut dengan lagu kita, berarti kan kita sukses gitu kan. Kalau di bondres itu ketawa orang mendengar dengan tepuk tangan. Nah, ini harus ada. Itu harus Gitu. ada Jangan hanya ya. ketawa sampai rumah lupa apa ya orang kan gitu ya. Kalau Iya, ada betul, tepuk tangan. betul. Oke, betul. Nah, nih sekarang apa nih harapan kedepannya terhadap Bondres Komedi? Harapannya kita sih kita masih mengajarkan seni budaya Bali. Jadi terutama harapannya liuna ngalih. Ya panen Ya. job ya. Dengan ini mau kita berasal dari Tiang sendiri berasal dari sebuah karakter topeng. Nah, Oke. ini sendiri Gingsul yang mencirikan Gingsul itu Iya. adalah giginya. Iya. Dulu bukan begini warnanya. Ini warna sudah Tiang rubah menjadi riasan sendiri. Dulunya coklat. Oh, Kayak topeng-topeng pada umumnya lah Iya. di zaman-zaman dulu. Nah, Tiang rubah gitu. Ada juga beli jambul. Iya, nanti Ya. boleh diperlihatkan deh. Ya, ini karakternya. Jadi ini pun sebelum menjadi seorang bondres, Ya.
ini dulu. Lihat, kadung, buka, nah ini yang lihat. Jadi ada sosok ini. Ini lucu Gingsul. kayaknya nih. Kita pakai dan kasih nama Gingsul. Gingsul. Nah, Ya. kalau beli jambul gading, gading kah jambulnya? Nah, ini masih hitam jambulnya, Mbak. Jambul gadingnya aslinya di sini. Ini aku nih gitu. Ya. Woi pesu yo. Oh, tetap menjambul ya. Ya. Ini jambul. Hmm. Cuman jambul tuh yang mau poles kan. Iya. Nah, Oh, nah, dengan karakter kalemnya. oh iya, Ya. innocent gitu Ya. ya, tanpa Ya. dosa gitu Ya, kayaknya ya. Padahal dosanya besar. Dosanya besar. Iya. Oh iya, betul-betul ada jambulnya. Ya. Oke, kalau Ih. galir, Galirnya sendiri Kalau saya di topeng. awalnya karakter dari semuanya itu baik Desa Rai maupun Galir awalnya adalah ini. coba pakai terus bicara dengan karakter itu sedikit Kan- aja pada pemirsa Balina coba. Kalau ini kan di mata masyarakat itu sudah terkenal dengan wih topeng sushi. Iya, karena itu yang melekat ya. Ya. Oh iya, iya. Nah, gimana satu kalimat atau satu ini Banyolan bertiga coba sebagai closing deh gitu. Aduh. Bisa nyari. Dan naik kita terus nendang aja sih. Oh, si Ayo pakai semua Host. coba beli Gingsul pakai. Bagaimana karakter masing-masing saat menggunakan topeng ini. Ionya nyaluk topeng. Olah aja sih. sing Ngerati jantungnya Menyonyo. Toleh malu tuh kejar nyawa apa kengken belum ada tuh. Ini. Oh. Sing gitu naugane kene mamae beling. Kengken. Mamae beling idamang belohan. Makanya gede jantuke. Punya jantung. Bawa kelu gitu. Engken. Mau gitu, Bu. Apa? Tuh gitu tuh. Jantuke? Wih, pele timpale deh ketarang. Padahal pembungotnya rengah di. Ini gingsul ada nih. Oh, gingsul. Nah, ini gingsul. Gingsul kita mau ada berangkat. gigi memanjak gingsul ada nih. Gingsul ada tuh. Daripada nih. Engken. Oh nih. Heeh. Keke cara pitik mesemir di jalan-jalan nih. Ingat lain nih. Oh. Coba dia ke mata beringkit pasti cang lebute. Ngengke ke beringkit. Menang ada pitik mesemir. Oke. Aduh, ternyata luar biasa apalagi kalau kita lagi nonton di panggung ya begitu pasti menghibur gitu loh dari dialek masing-masing karakter ya. Iya. Iya. Keren banget. Jadi penasaran pengen lihat ada YouTube-nya ya? Ada? YouTube kita pribadi nggak ada, Mbok. Kalau Karena sekarang kan bertaburan YouTube. ya betul lebih ke apa kalau pemirsa Balinau pengen kepo-kepo nih di medsos apa nih? Cari aja di Instagram kan ada Bondres. Kalau di Instagram ada. Ada apa di tuh, Bondres? TikTok juga ada. Oh, TikTok ada Iya. juga. Oh, Bondres Komedi. Waduh, Ya. pemirsa Balinau yang pengen kepo-kepo deh tentang bagaimana aksi panggung mereka bisa di medsos ya. Ya, Oke, berarti di Cuma Kalau di YouTube ada juga, Mbok. Kalau di YouTube itu biasanya masing-masing YouTube itu punya. Jadi kalau kita searching tuh ya Bondres gitu kayak misalkan Gingsul Jambul Gading itu bertebaran tuh dari banyak nama YouTube ada. berbagai ada di Ya. berbagai YouTube ya. Iya, benar. Seperti semalam aja kita baru keluar dari Rangki itu ya ke panggung tuh, udah kamera banyak sekali tuh. Oke. Jadi live semua itu. Keren. Semoga Bondres Komedi ini dengan nama Bondres Komedi akan membawa hoki yang luar biasa dan bisa membawa seni budaya Bali ke tempat yang lebih lebih berkualitas. Ya, Sampai ke mancanegara nanti. sampai pasti itu Ya, karena ya. Bali yang dilirik adalah seni budayanya. Oh, benar. Kok nggak nanya tadi ya? Apa itu? Yang paling jauh pentasnya di mana? Oh iya, apa di Nah. mana tuh? Hanya dia mau Di mana yang di paling Jepang. Di Jepang. Oke, ditinggal ke Jepang ya. Pasti cepet-cepet aja menghibur ya. Dia ngomongin saya sebenarnya, Mbok. Oke, kenapa? Dia katanya ke Jepang tuh kerja kan? Ternyata nari dia di sana. Oh, kesempatan dalam kesempitan. Bondres juga ya. Bondres juga sempat ya. Selain Ada orangnya cari ya. cari cuan, ternyata cari cuan di Bondres juga. Iya, Oke. ya begitulah. Begitulah. Oke, aduh matur suksemen. Rasanya 1 jam nggak cukup ya kita ngobrol ya. Ya. Kapan-kapan kita undang lagi
di Iya. saat ada sesuatu yang spektakuler mungkin yang bisa dihadirkan di Bali Now. Siapa tahu di ulang tahun ini ya. Iya, ya. Kan menawarkan diri. Semoga ya bisa Iya. bisa menghibur di acara-acara spesial Bali TV mungkin ya. Iya benar. Oke. Jadi ya. kan kebetulan ini Bonres Komedi cuma bertiga. Iya. Otomatis masyarakat masih penasaran dengan Gek Shirley. Oh Ya, gitu ya. Banyak-banyaklah berdoa supaya diundang oleh Bali TV ya. Iya. Aduh, matur suksema. Iya. Semoga kapan-kapan bisa hadir dengan Gek Shirley ya dengan 4 personil yang lengkap ya. Iya. Oke. Dengan keyboardnya juga ya. Dengan keyboardnya juga. Iya. Matur suksema, Iya. sukses kedepannya untuk Bonres Komedi. Iya. Oke, matur suksema. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang seru kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan hiburan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.